di hari Minggu ini. Nah, jadi tiba saatnya kita akan beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa. Nah, jadi yang dikasihi Tuhan, bagaimana adik-adik sudah siap? Nah, adik-adik mempersiapkan diri ya. Dibuka HP-nya di depan televisi, duduk yang manis, kita bersiap dan menyerahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Leseyun tidak sendiri ya. Leseyun akan ditemani oleh Lesesugi. Halo Lesesugi. Halo Leseyun, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sudah siap untuk beribadah. Leseyun, mari kita langsung aja ya. Nah, kita akan siapkan hati kita dan adik-adik juga untuk memuji Tuhan. Karena apa? Hari ini adalah hari yang spesial, hari yang paling bahagia. Nah, beribadah, memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Kurasa bahagia. Lipat tangan, tutup mata, kita bersuara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami semua boleh bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang Kau sediakan bagi kami semua. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online ini. Itu semua juga karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah hati kami sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita semua juga berdoa bagi adik-adik semua supaya tetap sehat, tetap
tetap setia kepada Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, tetapi Tuhan memelihara setiap adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, tetap fokus hati dan pikiran untuk senantiasa memuji kepada Tuhan ya. Karena apa? Kita juga menyadari bahwa Tuhan itu adalah yang maha besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merasakan anugerahnya, nah, dengan kita diberkati, nah itu merupakan satu bukti bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Iya. Nah, sepatutnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan Tuhan Allah di tengah kita. Ya, kita berdiri ada semua yang ada di rumah. Kita memuji Tuhan dengan gerakan, dengan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, dan senangkan dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Perlindungan penyertaan Tuhan kepada setiap kita. Tugas kita adalah senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mengucap syukur itu bisa melalui pujian untuk kemuliaan Tuhan, bisa melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, hari ini dosa ajak kita semuanya mengambil sikap berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, pertama doakan untuk kondisi bangsa dan negara, doakan juga untuk pelayanan sekolah minggu kita, persekutuan sekolah minggu. Kalau bulan yang akan datang akan ada Natal bersama. Nah, doakan juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, dimanapun mereka berada, doakan untuk sekolah mereka, studi mereka. Nah, kiranya Tuhan terus senantiasa menyertai dan memberkati. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kami boleh bersama-sama mengingat untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini kami tahu bahwa virus COVID-19 ini masih belum mereda. Kami masih hidup di tengah-tengah ketakutan akan terkena wabah virus ini. Tapi kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai sehingga bangsa kami ini segera terbebas, terlepas dari wabah virus 19 ini Tuhan.
Bapa, kami menyerahkannya kepada Tuhan, setiap dokter-dokter yang ada, setiap pemerintah-pemerintah yang ada, biarlah semua boleh bekerja dengan baik, sehingga kondisi bangsa dan negara kami cepat membaik, cepat mendapatkan pemulihan yang tentunya semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami juga mengingat untuk persekutuan sekolah minggu kami Tuhan. Kami sudah lama tidak mengadakan persekutuan tatap muka, tetapi kami mohon pertolongan kepada Tuhan. Walaupun secara online, biarlah kami tetap memiliki hati yang rindu untuk terus belajar firman Tuhan. Kami terus menyembah Tuhan. Kami terus berbakti kepada Tuhan. Tolong Tuhan sertai persekutuan sekolah minggu saat ini. Khususnya pada bulan yang akan datang, kami akan merayakan Natal bersama. Mungkin Natal ini kami tidak bisa tatap muka, masih kami laksanakan secara online. Tetapi Tuhan, tolong acara Natal bersama ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong pimpin untuk lese-lese yang akan merangkai acara Natal ini, sehingga acara ini yang dipersiapkan boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami, teman-teman kami Tuhan, di dalam kesehatan mereka, di dalam sekolah mereka Tuhan, di dalam belajar mereka. Tetap kami mohonkan pertolongan kepada Tuhan, agar senantiasa adik-adik kami, walaupun tidak bisa belajar secara langsung di sekolah, mereka belajar melalui di rumah mereka masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon hikmat yang daripada Tuhan, agar adik-adik kami ini terus diberkati, disertai oleh Tuhan, sehingga proses belajar mereka tidak terganggu, tetapi mereka boleh belajar dengan baik, dan mereka di dalam segala kehidupan mereka dapat mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, inilah kerinduan kami, inilah doa kami yang singkat Tuhan, yang kami naikkan, kami alaskan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa bersama-sama. Tiba saatnya kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Setuju? Iya, ya. Ayo siapkan hati sekali lagi. Kita menaikkan pujian. Setuju? Yesus sahabat. Yesus sahabatku. Kau mati bagiku.
firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Lause tahu kalian pasti sudah siap. Tapi sebelumnya, tadi kan kita sudah nyanyi buat Tuhan. Sudah pakai gerakan belum? Nah, kalau belum, Lause sedikit ngajak adik-adik untuk bergerak. Semuanya berdiri dulu. Angkat tangannya ke atas. Angkat lagi satunya tangan ke atas. Regangkan. Setelah itu tunduk ke bawah. Pegang lantainya. Lalu aku duduk dengan tenang. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, segala hal yang Lause ceritakan hari ini semuanya terdapat di dalam Alkitab. Hari ini Lause akan bercerita dari kitab Matius. Gimana ya kitab Matius itu? Matius itu adalah perjanjian baru. Jadi kalau ada Alkitabnya, ada pembatasnya yang warna hitam dan pembatasnya yang warna merah. Kalau perjanjian baru itu ada di pembatas warna merah. Dan kitab yang paling pertama di pembatas warna merah. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya berkumpul di atas gunung. Tuhan Yesus duduk di tempat yang nyaman yang bisa dilihat oleh banyak orang supaya banyak orang bisa mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Ternyata bukan hanya murid-muridnya saja yang berkumpul, tetapi banyak orang mengikuti Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Sama seperti kita saat ini, kita juga sedang mendengarkan Yesus berbicara melalui Sofoni. Tuhan Yesus sering menggunakan cerita atau ilustrasi supaya orang-orang lebih bisa memahami, supaya orang-orang lebih bisa mengerti. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Dan Tuhan Yesus menggunakan cerita tentang buah dan pohon. Nah, adik-adik, siapa yang suka berkebun? Siapa yang suka bunga? Siapa yang suka buah? Lause juga suka berkebun. Suka tanam bunga, suka tanam buah gitu ya. Bisa nggak ya kalau Lause nanam semak duri tetapi keluarnya anggur, bisa menghasilkan buah anggur? Kira-kira mungkin nggak ya? Nggak bisa. Atau Lause tanam rumput duri dan Lause berharap keluarnya buah ara, mungkin nggak ya? Nggak mungkin, nggak bisa. Tanaman selalu memberikan buah dari jenis yang sama. Pohon ara selalu menghasilkan buah ara. Pohon anggur selalu menghasilkan buah anggur. Pohon mangga selalu menghasilkan buah mangga. Begitu juga pohon apel. Pohon apel juga selalu menghasilkan buah apel. Nggak mungkin pohon apel menghasilkan buah mangga. Lalu Yesus menjelaskan dan melanjutkan lagi kepada murid-muridnya dan banyak orang. Dia berkata bahwa ketika kamu melihat buah,
kamu dapat mengetahui dari mana asalnya. Ada 2 buah pohon. Yang satu adalah pohon yang sehat, akarnya kuat, batangnya tegap, kuat, ranting-rantingnya juga kuat, dan memiliki daun yang hijau dan lebat. Satu lagi, ada pohon yang tidak sehat. Kenapa pohonnya tidak sehat? Karena daun-daunnya layu, batangnya tidak kuat, akarnya tidak kuat. Dan pohon yang baik itu selalu menghasilkan buah yang baik, yang rasanya manis dan enak. Tetapi kalau pohon yang tidak baik juga akan menghasilkan buah yang tidak baik. Mungkin buahnya keriput, atau rasanya masam atau kecut, nggak enak. Buah yang dihasilkan itu dapat memberitahumu dari manakah buah itu berasal, dari pohon yang baik atau dari pohon yang tidak sehat. Yesus menginginkan para pendengarnya untuk memahami sesuatu yang penting. Yesus ingin agar mereka mengetahui bahwa cara orang berbicara atau bertingkah laku itu dapat menunjukkan bahwa orang itu keluarga Allah atau bukan. Kata-kata yang baik, perbuatan yang baik itu datangnya dari Allah yang bekerja di dalam kita. Tetapi kata-kata yang jahat, kata-kata yang buruk, dan kelakuan yang buruk itu adalah tindakan dosa dari hati yang tidak mengasihi Allah. Adik-adik, sama seperti bayi-bayi yang kecil ini, dia membutuhkan orang tua, membutuhkan makanan, membutuhkan cinta. Begitu juga dengan kita. Sebagai keluarga Allah dan anak-anak Allah, kita juga membutuhkan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada Tuhan untuk menyertai hidup kita, untuk menolong hidup kita bertindak dengan benar. Lalu, bagaimana Roh Kudus itu bisa mengatakan sesuatu kepada kita? Melalui apa? Pertama, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca, melalui lause-lause yang berkata, yang bercerita kepada adik-adik. Pernah loh suatu hari lause mau melakukan sesuatu yang nggak baik, tapi tiba-tiba seperti ada suara dalam hati lause mengatakan itu tidak baik, itu tidak boleh, gitu ya. Nah, itu adalah suara dari Roh Kudus untuk menjaga kita supaya kita tidak berbuat salah atau tidak berbuat jahat. Yesus ingin semakin hari kita semakin bertumbuh dan hidup serupa seperti Yesus. Bagaimana cara hidup serupa seperti Yesus? Yesus sudah mencontohkan banyak hal. Yesus menolong orang. Yesus peduli dengan orang lain. Yesus membantu mereka dan memberikan kekuatan kepada orang banyak. Jadi, tugas kita sebagai anak-anak yang masih kecil ini, kita harus semakin hari semakin bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Kita harus tetap melakukan hal yang baik, menolong mama papa. Gimana menolong mama papa? Bisa dong. Contohnya, ikut membantu menyapu. Itu sudah
menolong. Atau mungkin kalau sekarang zaman pandemi corona, jadi kita nggak sekolah. Tapi kalau saat kita sekolah, terus teman sebangku kita membutuhkan pensil dan kita punya lebih, boleh nggak dipinjamin? Boleh. Itu juga salah satu contoh untuk menolong orang lain, seperti yang Tuhan perintahkan. Terus kalau teman kita lagi buat jahat sama kita, kita harus memaafkan atau tidak? Atau juga ikutan-ikutan kesel, akhirnya marah-marah, juga akhirnya memukul. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena Tuhan Yesus mencontohkan kalau kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan banyak hal yang Tuhan contohkan di dalam Alkitab atau dalam cerita-cerita yang diceritakan oleh rasul-rasul kita di sekolah minggu. Intinya, kita harus percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, kita ini menjadi bagian dari keluarga Allah. Lause keluarga Allah. Dan kalian juga keluarga Allah. Karena kita sama-sama percaya kepada Yesus. Dan setelah itu, bukan hanya itu saja, tetapi kita harus bertumbuh serupa seperti Yesus. Taat kepada semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena itu, bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Kita walaupun masih kecil, tapi kita rindu, ingin selalu pergi ke sekolah minggu misalnya. Atau karena sekolah minggu nggak ada, jadi online, rindu juga untuk mendengarkan firman Tuhan melalui online atau melalui YouTube seperti sekarang ini. Karena banyak anak-anak juga yang males nonton handphone gitu kan ya. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kita harus ibadah online. Jadi adik-adik punya nggak keinginan untuk aku mau dengerin firman Tuhan melalui YouTube, atau mama bacain aku Alkitab dong, atau cerita Alkitab dong. Nah, itu adalah salah satu hal yang baik dan memulai untuk hidup serupa seperti Yesus. Adik-adik, sekarang kita akhiri ibadah anak kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun kami masih kecil, kami mau untuk hidup semakin serupa seperti Yesus. Kami mau rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mengerti perintah-perintah Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan Tuhan. Karena setiap perbuatan baik, setiap perkataan baik adalah contoh-contoh anak-anak Allah di dalam keluarga-keluarga Allah. Tolong kami untuk selalu bisa berbuat baik dan berkata-kata dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kami. Terima kasih Yesus, jadikan kami anak yang baik, menyenangkan Papa dan Mama, dan juga menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.